pemeriksaan transmisi input shaft. Input shaft di sini pemeriksaan secara visual, yaitu melihat kondisi gigi masih tumpul atau sudah lancip. Kalau masih tumpul, gigi ini masih bagus. Kalau sudah lancip, harus diganti. Ada gigi percepatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita akan memeriksa secara visual, yaitu jika gigi percepatan masih tumpul berarti kondisi masih baik. Jika sudah lancip harus diganti dan lakukan backlash gigi percepatan dengan gigi counter, yaitu spesifikasi 0,1 mm sampai 0,2 mm dan untuk mundur 0,16 sampai 0,3 mm. Nah, di sini gigi percepatan 1. Kita lihat gigi masih tumpul, jadi kondisi masih baik. Dan selanjutnya kondisi gigi percepatan 2. Nah, ini masih tumpul, tapi karena sudah agak lancip, jadi mungkin bisa diganti. Dan selanjutnya gigi percepatan 3. Nah, di sini masih tumpul, jadi kondisi masih baik dan bisa digunakan. Yang selanjutnya gigi percepatan 4. Nah, di sini masih tumpul, jadi kondisi masih bagus dan bisa digunakan. Dan yang terakhir gigi percepatan 5. Di sini bisa Anda lihat agak lancip ya, jadi mungkin bisa diganti. Tentang pemeriksaan synchromeasuring. Synchromeasuring ini yang diperiksa adalah dengan cara diputar. Apabila terlihat seret itu masih bagus, dan kalau sudah licin itu sudah jelek atau harus diganti. Buktinya seperti ini. Nah, ini diputar masih seret, masih bagus. Kalau sudah licin, nah itu sudah jelek. Yang selanjutnya mengukur celah antara cincin sinkromes 1 dengan dokir gigi percepatan 1 dengan alat ukur fuller. Kita cari celah yang paling kecil. Yuk. Kemudian mengukur celah antara cincin sinkromes 2 dan dokir gigi percepatan 2. Caranya sama. Kemudian cincin sinkromes 3 dengan dokir gigi percepatan 3. Caranya sama. Yuk. Kemudian cincin sinkromes gigi 4 dengan dokir gigi 4. Caranya sama, diukur seperti itu. Yang terakhir mengukur celah cincin sinkromes 5 dengan dokir gigi percepatan 5. Caranya sama. Kita akan mengukur celah hard slip 1 dan juga seat fork dengan cara menggunakan alat ukur fuller. Cara mengukurnya di sini. Kemudian kita mengukur celah seat fork dan hard slip 2 dengan cara yang sama seperti ini. Yang terakhir kita mengukur celah seat fork dan hard slip 3 dengan menggunakan fuller dengan cara yang sama. Yang berikutnya adalah pemeriksaan pada shifting key atau insert. Jadi dilihat secara visual permukaannya, apakah masih bagus ataukah ada keausan pada permukaannya. Ini permukaan yang atas yang sering bergesekan, yang atas. Plat hub. Yang pertama diperiksa secara visual, karena kondisi gear pada hub slip apakah masih tumpul atau sudah lancip. Hub slip periksa secara visual kondisi gear hub slip apakah masih tumpul atau lancip, dan periksa juga gigi dalamnya. Nah, gigi dalamnya ini masih tumpul, kelihatan tumpul ya, jadi masih bisa digunakan. Periksa adalah output shaft. Nah, kita lihat di sini gigi. Ini yang diperiksa adalah tumpul atau lancipnya pada gigi. Apabila ini masih tumpul, berarti masih bagus. Kalau sudah lancip, berarti sudah jelek. Yang selanjutnya adalah kerataan atau permukaan gigi percepatan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya dial indikator. Bisa kalian lihat. Cara penggunaannya adalah kita harus mengkalibrasi
yaitu jarum spindle harus berada pada titik 0. Nah, dari titik 0 kita putar satu putaran. Kita harus mencari jarum spindle paling jauh, titik paling jauh. Nah, kita sudah mendapatkan ke kanan yaitu 3. Jadi 3 ditambah dengan jarum yang kecil yaitu 2.